Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Natuna. Nah, podcast kali ini adalah podcast pertama atau perdana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Natuna, di mana tujuan dilakukannya podcast ini yaitu untuk memperluas wawasan dari teman-teman pemilih sekalian. Jadi, topik kita pada kali ini, topik podcast pertama ini, yaitu tentang pasca pemilu, di mana yang menjadi tamu spesial kita pada episode kali ini yaitu dari Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Indrawan Susilo Prabowo Adi. Ya, selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya, Pak, pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di podcast perdana KPU Natuna. Ya, terima kasih juga, Pak, sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya. Ya. Di sela-sela kesibukannya masih disempatkan untuk bisa menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Pak Indrawan ini sudah sangat berkiprah di dunia kepemiluan karena beliau memiliki segudang pengalaman ya dalam hal kepemiluan. Jadi boleh Pak diceritakan sedikit tentang pengalamannya mungkin dari awal berkarir di kepemiluan sampai kepada saat ini, Pak? Ya, masih belum cukup panjang karena semua harus berproses. Belajar itu tidak bisa berhenti karena proses belajar itu harus terus berlangsung. Saya memulai terjun di dunia kepemiluan 2008 di KPU Bintan sampai 2012. Jadi belum selesai di KPU Bintan, saya bergeser ke Bawaslu Provinsi di periode pertama sampai dengan 2017, kemudian lanjut di 2018, periode kedua sampai 2023. Sama seperti yang waktu di KPU Kabupaten Bintan belum selesai periode kedua, saya pindah ke KPU Provinsi sampai hari ini, alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya teman pemilih, pengalaman dari beliau yang sudah sangat mumpuni ya di bidang kepemiluan. Jadi sangat cocok nih teman pemilih kita bertanya-tanya seputar tentang kepemiluan. Jadi di sini kita akan mulai pertanyaannya, tapi pertanyaan yang paling umum yang selalu ditanyakan masyarakat setelah pemilu itu, sebenarnya KPU itu ada kerja nggak sih? Atau apakah KPU ini ditutup atau bagaimana? Begitu. Jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sebagian besar orang pertanyakan. Jadi bolehlah Pak dijawab soal pertanyaan ini untuk menjawab rasa penasaran daripada teman pemilih sekalian. Apakah pertanyaan itu salah? Tidak. Ya. Karena memang kemudian masyarakat bertanya, ngapain sih habis pemilu? Ngapain sih habis pilkada? Lihat seperti itu kan. Jadi itu adalah pertanyaan umum yang ada di masyarakat dan itu yang harus dijawab oleh kami di KPU pada setiap jenjang RI, provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau dari sisi teori, bahwa siklus pemilu itu dibagi menjadi 3. Siklusnya ada pre-election sebelum pemilu, itu menyiapkan regulasi, menyiapkan anggaran dan seterusnya, koordinasi. Kemudian post-election, pemilunya sendiri tahapannya sampai dengan pelantikan. Kemudian post-election. Nah, post-election itu adalah evaluasi, kemudian memperbaiki sistem-sistem informasi, teknologi informasi, termasuk melakukan kegiatan sosialisasi. Karena kegiatan sosialisasi itu termasuk program nasional, bersama-sama dengan program nasional lainnya adalah pemutaran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang dikerjakan oleh KPU. Nah, sosialisasi itu bentuknya macam-macam, termasuk hari ini yang digagas oleh KPU Natuna adalah podcast, supaya amplifikasinya, gaungnya itu bisa sampai ke seluruh pelosok di Natuna. Teman-teman yang ada di pulau-pulau juga bisa menangkap, melihat nanti siarannya di YouTube kan ya. Seperti itu. Nah, itu akhirnya bisa mendapatkan informasi yang benar, yang baik tentang ngapain KPU setelah pemilu. Jadi itu yang kita kerjakan, karena pemutaran daftar pemilih itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena hari ini dengan sistem yang diambil oleh KPU RI, yaitu continuous list atau daftar berkelanjutan, setelah kemarin sebelumnya adalah periodic list, list yang dibuat pada saat tahapan.
Bahkan jauh sebelum itu ada namanya civil registration list atau daftar pemilih yang dibuat hanya berdasarkan murni data kependudukan aja. Nah, di berkelanjutan soal data pemilih itu, maka KPU punya kewajiban untuk mengupdate setiap 3 bulan sekali untuk KPU kabupaten. Data yang diupdate itu hari ini juga sangat tinggi, mulai dari pemilih yang baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, meninggal, perubahan data, soal nama, soal status perkawinan, kemudian soal kepindahan, mungkin dari orang yang di luar Natuna masuk ke Natuna, sebaliknya orang Natuna yang tinggal di Natuna kemudian keluar dari Natuna, sebagainya. Ini semua kita update sehingga pada saat nanti masuk tahapan di pemilu berikutnya, maka data ini sudah mendekati soal keakuratannya, soal akuntabilitasnya, dan soal kemudian mutakhirnya. Selain soal sifat-sifat yang inklusif, partisipatif, dan seterusnya. Dan ini juga dalam rangka untuk menjaring atau memasukkan data-data teman-teman Gen Z ya, yang hari ini berusia 17 tahun atau bahkan ke depan nanti generasi Alpha yang punya potensi untuk bisa memilih sebagai pemilih pemula. Nah, ini kita masukkan semuanya, dan pertanyaannya adalah gimana sih supaya tahu saya sudah masuk menjadi daftar pemilih. Nanti ada program KPU yang namanya Cek DPT Online. Yang itu nanti bisa dimasukkan NIK-nya, bisa dicek masuk atau tidak. Situasinya nanti bisa dua, masuk atau tidak. Bagaimana kalau tidak? Kalau ketika belum masuk data itu, maka bisa melapor ke kantor KPU. Melaporkan, Pak, saya belum masuk dan sebagainya, kita update. Tapi insya Allah dengan perkembangan SIDALE yang luar biasa hari ini, sehingga bisa mendeteksi semuanya, termasuk kegandaan antar provinsi, bahkan yang tinggal di Indonesia yang tinggal di luar negeri itu bisa dideteksi, itu bisa minimalisir terjadinya data yang belum masuk itu. Itu penting untuk diketahui supaya adik-adik kita yang Gen Z, terutama Gen Alpha nanti itu bisa mengetahui bahwa akan menjadi pemilih pada pemilu berikutnya. Gitu Mas Andi. Oke, jadi itu teman pemilih, bahwasannya KPU itu sangat memiliki banyak aktivitas di luar tahapan pemilu. Nah, tadi Bapak berbicara sedikit tentang Gen Alpha. Nah, ini menarik nih Pak untuk kita bicarakan ke pemilu berikutnya. Karena pemilu sebelumnya Gen Alpha belum bisa memilih, tetapi untuk di 2029 ini, Gen Alpha ini mungkin jadi prioritas ya Pak, karena menjadi pemilih pemula begitu. Nah, bicara soal Gen Alpha ini Pak, usia mereka di pemilu 2024 kemarin tidak mencukupi sehingga mereka belum bisa dikatakan sebagai pemilih. Namun di 2029 nanti tentunya mereka sudah bisa memilih bagi yang sudah berumur 17 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Gen Alpha ini akan bisa memilih secara otomatis, atau bagaimana mereka mencek? Tadi Bapak sudah mensinggung sedikit ya tentang DPT online itu. Bagaimana mereka memastikan bahwa nama mereka itu terdaftar sebagai daftar pemilih. Nah, kira-kira apa nih yang Gen Alpha lakukan sebelum menjelang 2029 nanti? Semuanya harus punya pola kerjasama ya. KPU punya kewajiban untuk melakukan update, artinya teman-teman yang sudah memenuhi syarat berusia 17 tahun atau mungkin di bawah 17 tahun atau sudah menikah itu harus masuk. Dan kemudian teman-teman bisa mengecek secara online. Jadi tidak perlu datang ke kelurahan atau jauh-jauh. Itu cukup dengan gadget, karena hari ini hampir semua orang punya gadget. Hampir semua orang punya telepon pintar. Dan Indonesia itu termasuk penduduk yang memiliki handphone pintar, termasuk yang terbanyak di dunia. Sehingga itu yang kami coba manfaatkan, bahwa teman-teman Gen Z, Gen Y lah mulai ya, Gen Y, Gen Z, teman-teman Gen Alpha itu bisa melihat datanya sudah masuk atau belum. Nah, kalau belum, tadi saya sampaikan, datang aja ke KPU melaporkan. Karena kita kan punya posko ya untuk pelaporan terkait dengan data pemilih yang belum masuk itu. Yang kedua adalah tentu kami mengajak teman-teman Gen Alpha itu berkolaborasi dengan KPU dalam bentuk kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan interaktif produktif lainnya, supaya menarik ketertarikan teman-teman kalangan muda ini untuk memahami pentingnya demokrasi, yang di dalamnya adalah pentingnya pemilu dan pilkada. Lebih dalam lagi adalah pentingnya pemilih untuk terlibat secara aktif dalam pemilihan. Setidak-tidaknya adalah
datang ke TPS untuk mencoblos. Sehingga dengan demikian mereka punya partisipasi menggunakan hak konstitusionalnya, hak sebagai pemilih, karena bagaimanapun juga kita ingat di Undang-Undang Dasar di pasal 1 kedaulatan ada di tangan rakyat, yang itu ditransfer melalui mekanisme memilih di bilik suara di TPS-TPS itu, gitu Pak. Nah, begitu teman pemilih, khususnya untuk yang Gen Alpha, bahwasanya untuk memastikan namanya bisa datang ke KPU atau menggunakan smartphone teman pemilih sekalian dengan memasukkan nick-nya, karena kalau udah umur 17 tahun sudah memiliki nick dan tinggal dimasukin nick-nya di DPT online, maka bisa kita pastikan atau kita lihat apakah kita sudah terdaftar atau tidak. Atau nanti misalnya kalau terjadi kendala, boleh datang langsung ke kantor KPU. Nah, tadi sudah disinggung sedikit Pak tentang pemutahiran data pemilih. Nah, ini artinya adalah pembaruan data yang secara berkesinambungan dilakukan oleh KPU. Nah, bicara soal pembaruan data ini, jadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tentunya yang pastinya dalam kehidupan mobilitasnya aktif atau bisa dikatakan boleh pindah kerja atau ditugaskan atau mungkin dari siswa menjadi kuliah di luar kota, artinya ada perpindahan tempat tinggal. Nah, berbicara tentang data pemilih, apakah nanti di tempat kita yang baru kita bisa otomatis memilih di sana di 2029 nanti, atau ada proses yang lain? Tadi sudah disinggung sedikit tentang pemutahiran data pemilih. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Pak? Ya, situasi ini memang sering terjadi, terutama kepada kawan-kawan yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di luar Natuna, seperti itu. Atau di dalam Natuna, misalnya dari teman-teman dari beberapa kecamatan di pulau itu, kemudian menempuh pendidikan di Ranai Natuna ini kan artinya itu lokasinya berbeda. Pertama yang harus dipastikan bahwa kawan-kawan atau teman-teman yang dari kelompok muda atau masyarakat umum lainnya dipastikan bahwa sudah terdaftar sesuai dengan alamat KTP-nya. Karena kita menganut asas de jure. Jadi di mana KTP-nya itu beralamat, di situ dia akan terdaftar. Saya beri contoh, misalnya terdaftarnya di Bunguran Timur, kecamatannya. Setelah terdaftar di Bunguran Timur, pada hari H pelaksanaan yang bersangkutan itu sedang menempuh kuliah, katakanlah di Jogja, seperti itu. Apa yang dilakukan? Maka biasanya diberikan waktu 1 minggu sebelum pencoblosan. Mereka yang misalnya ada di Jogja itu tinggal pelapor ke kantor-kantor KPU di kecamatan, di desa, bahwa saya akan melakukan pindah memilih. Nah, nanti akan diproses, akan dihubungi KPU Natuna bahwa atas nama si A misalnya seperti itu akan pindah memilih ke Jogja. Sehingga di sini dicoret, di sana ditambahkan pemilih sebagai daftar pemilih tambahan, misalnya begitu. Tetapi yang harus dipahami ketika sebagai daftar pemilih tambahan, maka hak suara atau hak surat suaranya itu berbeda. Kalau dia warga Natuna, kemudian terdaftar di Natuna, maka kalau untuk pemilu ya, kalau yang merujuk ke yang pemilu yang lalu, dia dapat 5 surat suara. Suara DPRD Natuna, surat suara DPRD Natuna karena dia warga Natuna. Surat suara DPRD Provinsi, Dapil Natuna dan 7 kan, kalau salah, Natuna daerah 16. Surat suara DPD, surat yang itu mewakili Provinsi Kepri, kemudian surat suara DPR RI yang mewakili juga Dapil Kepri, dan surat suara Presiden Wakil Presiden. Nah, ketika dia mencoblos atau berada di Jogja sebagai daftar penambahan, tentu dia tidak bisa memilih DPRD Jogja, karena dia bukan warga Jogja. Dia tidak bisa memilih DPR di provinsinya. Dia tidak bisa pilih DPD karena yang DPD sana mewakili provinsi Jogja, bukan mewakili Kepri. Kemudian DPR itu juga. Jadi yang bisa dipilih adalah Presiden Wakil Presiden. Jadi hanya 1 surat suara saja. 1 surat suara untuk memilih Presiden dan Presiden itu sudah menunjukkan soal menggunakan hak politiknya, hak konstitusionalnya, yaitu memilih. Walaupun dapat 1 surat suara, gitu. Ya, begitu ya. Jadi ini tergantung di mana dia yang bersangkutan ini pindah. Kalau di informasi khusus kayak gini ini
tidak bisa sependek ini gitu. Oh iya. Sangat penting misalnya teman-teman Gen Alpha bikin kegiatan apa, KPU datang sini dong, kamu gitu. Itu Iya. sangat menyenangkan sekali dan sangat terbuka bagi KPU untuk bisa hadir gitu. Iya, untuk memberikan pendidikan Iya. pendidikan politik ya Pak ya. Ya, untuk memberikan informasi yang selanjutnya gitu. Iya benar. Jadi selain yang tadi kan kita bicarakan soal pemutahiran data nih Pak, dan orang yang berpindah bisa melaporkan ke KPU. Nah, apakah cuma KPU aja Pak yang harus, karena mungkin tempat tinggal yang bersangkutan ini jauh dari kantor KPU. Apakah bisa dilapor ke RT, ke RW atau kemana aja Pak yang bisa dilaporkan supaya kita bisa terdaftar sebagai pemilih dan bisa memilih di tempat kita yang baru? Dalam strukturnya itu kan kita punya jajaran ad hoc ya. Ad hoc. Di kecamatan ada, di desa kelurahan ada, sehingga yang paling dekat kalau dari tempat tinggalnya atau kosnya itu adalah kelurahannya. Ya tinggal lapor aja sih. Jadi itu yang paling dekat ya. Jadi, kenapa? Karena di situ kita punya jajaran disebut dengan BPS. BPS nanti menginput datanya, nanti akan diverifikasi sehingga bisa masuk dan ditempatkan di TPS mana. Iya. Jadi daftar pemilih, karena setiap TPS punya punya batas maksimal jumlah pemilihnya plus dengan DPTB-nya, data pemilih tambahannya. Nah, jadi itu teman pemilih kalau pengen memilih di tempat yang baru, kalau semisal teman pemilih pengen pindah ke suatu tempat, bisa memilih. Tinggal melapor ke KPU. Jika KPU atau kantor KPU tidak terjangkau, bisa melapor ke panitia kecamatan. Nanti ada namanya PPK di tahapan pemilihan nanti. Kemudian nanti ada di tingkat desa kelurahan namanya PPS, bisa melapor ke sana. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan juga nih dari teman pemilih terkait dengan pemilihan sebelumnya. Nah, di tahun 2024 kan kita punya dua gawai besar, yaitu pemilihan umum di bulan Februari tahun 2024 dan juga pilkada di bulan November tahun 2024. Tentu gawai besar ini memiliki sejumlah kerumitan dan tantangan. Jadi kira-kira boleh diceritakan nggak Pak terkait dengan masalah terbesar lah mungkin ya yang dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilihan ini? Karena tadi sedikit disinggung terkait dengan adanya evaluasi ternyata. Ya. Setelah terjadinya pemilu, dilakukannya pemilu ada evaluasi. Jadi boleh diceritakan Pak apa yang menjadi masalah terbesarnya dan bagaimana evaluasi itu berjalan dan menemukan solusi kira-kira gitu. Ya, jadi inilah dalam sejarah kepemiluan kita antara pemilu nasional dan pilkada atau kemudian dikenal dengan pemilihan itu dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama. Itu sejarah dan kita bisa melampaui itu semua dengan baik walaupun memang ada irisan besar dalam tahapan pemilu yang belum selesai sudah masuk tahapan pilkada. Jadi pasca dari aktivitas besar di tahun 2024 itu 2 event besar pemilu dan pemilihan, maka kami mengadakan evaluasi. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah dari aspek regulasi, kemudian aspek pelaksanaan, aspek pendukung lainnya itu perlu dilakukan perbaikan dan seterusnya. Ada banyak hal yang memang harus dipikirkan dan itu kemudian dijawab juga salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PU tahun 2024 ya, atau 2005 kemarin ya, kira-kira seperti itu, yang pada intinya bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memisahkan kembali antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Kalau dalam amar putusannya itu dan dalam pertimbangan hukumnya juga bahwa pemilu nasional itu dilaksanakan 2027 dan kemudian pilkada atau pemilihan di 2029 koreksi dan pilkadanya di 2031. Nah, memang salah satu catatan kita adalah bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama seperti tahun 2024 kemarin itu perlu dievaluasi. Mengapa? Karena beban kerja penyelenggara pemilu, beban kerja KPU sangat berat karena harus melaksanakan 2 tahapan dalam waktu yang bersamaan. Terlebih bahwa tahapan pilkada itu lebih pendek daripada tahapan pemilu, berlebih sekitar 9 bulan. Sehingga perlu dipikirkan soal pemisahan yang kemudian itu juga didorong melalui putusan
Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya katakan didorong? Karena tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Sehingga evaluasi-evaluasi yang kami lakukan itu nanti adalah menjadi bagian juga yang disampaikan kepada pembuat undang-undang untuk menjadi bahan. Kita juga melihat bahwa di bulan Februari itu cuacanya seperti apa, di bulan November cuacanya seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi terhadap salah satunya adalah pengiriman logistik. Dalam situasi Provinsi Kepri, itu ada wilayah kepulauan, Natuna juga banyak sekali kecamatan-kecamatan di pulau-pulau, itu tantangannya luar biasa. Jadi itu perlu diantisipasi. Bulan November adalah bulan musim hujan. Nah, kemarin kan juga pada saat hari H pelaksanaannya 27 November, posisinya hujan. Itu juga mempengaruhi soal kehadiran pemilih. Termasuk juga pemilih yang kemudian disebut dengan voter fatigue, pemilih yang jenuh karena bulan Februari nyoblos, bulan November sudah nyoblos lagi. Itu perlu juga dievaluasi, menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah soal regulasinya. Soal regulasi, walaupun kami bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan baik. Pertama, soal DPT-nya juga mampu ditetapkan selama 1 kali. Kemudian perselisihan hasil PHP-nya, perselisihan hasil pemilihannya itu bisa diselesaikan tidak berkepanjangan seperti pada periode 2024 yang lalu. Bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Terakhir kalau nggak salah itu di daerah Papua, daerah Yakuhimo itu sampai 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun itu baru selesai. Hari ini pertengahan tahun 2025, seluruh pilkada termasuk di daerah-daerah yang rawan dan sangat rawan itu bisa diselesaikan semua. Jadi saya pikir ini sebuah pencapaian yang dilakukan oleh KPU, tapi tentu dengan pencapaian itu tentu memerlukan beberapa masukan-masukan dan hasil evaluasi termasuk bagaimana pelaksanaan kampanye, pelaksanaan dana kampanyenya, kemudian pelaksanaan pencalonan, itu semua kita sudah lakukan evaluasi secara nasional dan kita sampaikan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang sebagai bahan masukan, karena informasinya akan ada perubahan terhadap regulasi ini. Bentuknya seperti apa kita masih menunggu, apakah bentuknya perubahan undang-undang atau kodifikasi atau bentuk lain, itu masih kita tunggu. Jadi tahapan post election termasuk evaluasi ini adalah bagian untuk memberikan masukan dan penyempurnaan pada periode berikutnya. Jadi supaya pelaksanaannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi, begitu. Oke, begitu teman pemilih, bahwasannya KPU selalu berbenah diri untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas lagi, tentunya nanti untuk menjelang di tahun 2029. Tentu akan banyak persiapan yang akan dilakukan KPU dalam menjelang pemilu 2029. Nah, berbicara soal persiapan nih Pak, kita tadi sudah menyinggung tentang badan ad hoc, artinya ada badan ad hoc panitia pemilihan di tingkat kecamatan namanya PPK, di tingkat desa kelurahan namanya PPS, dan juga nanti di TPS-nya ada namanya KPPS. Nah, boleh saya bacakan sedikit Pak bahwa data bahwa KPU akan melantik sekitar 6 jutaan badan ad hoc. Yang sudah dilantik kemarin, Mas. Ya, yang sudah dilantik kemarin. Artinya inilah pekerjaan besar bagi KPU untuk merekrut SDM yang berkualitas supaya menciptakan juga pemilih yang berkualitas. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana persiapan KPU ini dalam nanti menseleksi SDM-nya atau badan ad hoc yang akan mengurusi pemilihan di tahun 2029 nanti. Dan ada pertanyaan yang paling penting nanti, apakah masyarakat biasa bisa terlibat di dalam badan ad hoc itu? Ya, itu bagian juga yang dievaluasi, melakukan rekrutmen terhadap jajaran KPU. Tidak saja yang ad hoc di kecamatan, desa, sampai TPS, tapi juga yang di tingkat permanennya, kabupaten kota, provinsi, KPRI. Mekanismenya kita berikan masukan, tapi memang kita fokus kepada yang ad hoc ya, karena itu yang direkrut oleh teman-teman KPU kabupaten kota, termasuk di dalamnya KPU Natuna. Jadi ada satu, kalau di 2019 akhirnya menjadi isu nasional, banyak petugas ad hoc kita yang gugur, dan itu mendapatkan masukan dan kritikan yang cukup tajam. Akhirnya KPU melakukan satu perubahan-perubahan.
melakukan satu rekayasa. Rekayasa yang dimaksud ini bukan rekayasa yang negatif begitu kan, tapi rekayasa positif. Salah satunya adalah bagaimana seluruh calon jajaran ad hoc itu dari awal sudah melakukan proses tes kesehatan yang sebelumnya belum ada. Yang sebelumnya hanya surat kesehatan biasa saja. Tetapi setidaknya harus melakukan tes kesehatan melalui tes yang umum adalah tekanan darah, kemudian terhadap gula, kemudian terhadap jantung dan sebagainya. Itu penting. Jadi untuk mendeteksi informasi tentang adakah potensi penyakit komorbid yang menyertai calon yang ada akan masuk ke jajaran ad hoc tersebut. Karena hasil evaluasi terhadap yang gugur itu banyak gugur disebabkan oleh penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, seperti itu. Sehingga kita sudah mulai mendeteksi sejak awal. Dan kemudian soal waktunya, usia, persyaratan dan sebagainya, tentu kita mengikuti regulasi yang ada. Dan kita belum tahu ke depan regulasinya apakah persyaratannya seperti apa, berubah atau tidak, seperti apa. Tapi yang jelas begini, bahwa siapapun yang memenuhi kriteria berdasarkan usia, kemudian pendidikan, dan kemudian tidak ada relasi atau hubungan dengan peserta pemilu, punya potensi untuk bisa menjadi jajaran ad hoc kita. Karena di tingkat kecamatan kita memerlukan 5 komisioner, di tingkat PPK, panitia pemilihan kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan desa kita memerlukan 3, namanya PPS, panitia pemungutan suara. Dan itu semua dipenuhi dari masyarakat sekitar. Dari siapa saja, sepanjang yang bersangkutan bukan anggota TNI Polri, bukan juga anggota partai politik. Yang itu nanti dapat dicek di sipol kami, daftar informasi anggota partai politik, itu bisa dicek di situ. Sehingga mereka yang masuk adalah betul-betul yang tidak terafiliasi dengan peserta pemilu, bukan anggota TNI Polri. Karena dengan demikian kita sangat menjaga soal netralitas dari para jajaran ad hoc kita. Jadi siapa saja boleh, siapa saja memenuhi persyaratan usia. Dan nanti kita akan cermati lagi soal apakah persyaratan ini berubah atau tidak di perubahan regulasi yang tadi saya sebut itu. Begitu, Mas. Oke, berbicara soal netralitas yang baru saja Bapak singgung tadi, tentunya kan badan ad hoc juga adalah masyarakat yang bisa memilih, dan jajaran KPU juga merupakan masyarakat yang punya hak pilih. Tentu sebagai penyelenggara pemilu sangat diuji masalah netralitas. Nah, sementara kita punya hak memilih. Nah, bagaimana dari jajaran KPU ini untuk menjaga netralitas tersebut? Kita punya lembaga ketiga penyelenggara pemilu itu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP kemudian membuat DKPP, peraturan DKPP terkait dengan kode etik. Kode etik inilah yang menjaga kita terkait dengan bagaimana tindak perbuatan ucapan kita sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak melanggar etik. Di dalamnya termasuk netralitas. Siapa saja yang bisa atau harus mengikuti kode etik itu, siapa saja yang masuk dalam jajaran penyelenggara pemilu. Jadi kalau di KPU, mulai dengan KPU RI, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, PPS tadi, sampai dengan KPPS, sampai dengan sekretariatnya, mereka terikat dengan kode etik supaya tidak dianggap melanggar kode etik. Di dalamnya soal netralitas, bahwa kode etik itu mengatur lebih detail terkait dengan 11 prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya, di salah satunya yang sering kali diperbincangkan adalah soal profesionalitas, proporsionalitas, efisiensi, efektif dan sebagainya, kepastian hukum, keterbukaan dan sebagainya. Itu yang dijabarkan dalam kode etik, dan itu yang harus diikuti oleh setiap penyelenggara pemilu supaya dia tetap berada dalam situasi yang netral. Bagaimana dia juga bisa punya hak pilih tapi tidak menjaga netralitas? Maka hak pilihnya itu cukup untuk diketahui oleh masing-masing, tetapi tidak untuk disampaikan. Itu salah satu contoh bentuk menjaga netralitas.
oh saya calon presiden saya saya suka kepada calon presiden nomor urut sekian, partai politiknya nomor urut sekian, kemudian calegnya yang ini. Itu semua harus ada dalam hati. Bahkan diatur dalam kode etik itu tidak boleh juga mempengaruhi dan mengintimidasi misalnya dalam anggota keluarganya. Jadi karena dia penyelenggara, dia minta seluruh anggotanya ikut semua, itu juga tidak dibenarkan. Jadi bentuk netralitasnya sampai sedalam itu supaya kemudian kerja-kerja teman-teman penyelenggara itu ya lurus. Dan ya, kelurusannya itu dijaga oleh rambu-rambu kode etik itu. Oke, jadi begitu teman pemilih terkait dengan netralitas yang tetap harus dijaga oleh penyelenggara pemilu. Nah, berbicara soal pemilu ini, tentunya teman pemilih mungkin banyak yang belum mendapatkan wawasan terkait dengan politik secara khusus tentang pemilu. Itu makanya kita juga membuat podcast ini supaya teman pemilih menambah wawasan terkait dengan pemilu. Nah, jadi KPU ini juga sebenarnya punya kegiatan untuk berperan untuk memberikan pendidikan politik atau pendidikan pemilu kepada masyarakat secara luas. Nah, boleh dapat diceritakan sedikit tentang aktivitas KPU Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan memberikan pendidikan politik atau pendidikan pemilu kepada masyarakat? Sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota lainnya ya, di 7 kabupaten kota. KPU Provinsi juga melaksanakan salah satunya adalah sosialisasi, mendatangi sekolah-sekolah, SMA, kemudian perguruan tinggi, kemudian dengan juga kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat lainnya. Termasuk juga kami juga memproduksi podcast juga. Kami juga membuat MOU dengan perguruan tinggi dalam rangka dalam bentuk misalnya kuliah kerja nyata, kemudian penelitian, penerbitan jurnal atau buku, termasuk pelaksanaan sosialisasi seperti yang umum dilakukan. Jadi MOU ini juga dalam rangka memperkuat sinergitas dengan kelompok-kelompok, termasuk dengan kelompok perguruan tinggi yang di sana juga ada banyak mahasiswanya dan kemudian banyak akademisinya yang bisa memberikan sumbangsi dari aspek intelektualitasnya dari sisi akademiknya, sehingga bisa memberikan masukan seperti apa yang harus dilakukan, perbaikan apa yang dilakukan, dan seterusnya. Dan itu kita lakukan secara bersama-sama dengan teman-teman kabupaten kota. Jadi KPU itu masih sibuk lah kira-kira begitu ya. Walaupun tidak ada tahapan karena proses-proses membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan sebagainya. Karena kalau membangun tentang pentingnya pendidikan politik itu ada di ranahnya partai politik ya seperti itu. Tapi kita membangun tentang pentingnya pemilu, pilkada atau pemilihan, pendidikan demokrasi dan sebagainya itu secara berkelanjutan. Jadi hari ini kata berkelanjutan itu menjadi sebuah kata yang paling banyak dipakai. Mengapa? Karena kerja-kerja kita pada saat pemilu itu berlanjut pada saat hari ini pasca pemilu atau post election itu. Jadi terus kita bergerak termasuk dengan stakeholder lainnya, dengan dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, lembaga-lembaga vertikal lainnya. Karena soal misalnya kembali soal daftar pemilih berkelanjutan tadi, kita memerlukan informasi dari Disdukcapil, kita memerlukan informasi dari TNI Polri terkait dengan siapa yang hari ini masuk menjadi anggota TNI Polri atau sebaliknya sudah pensiun. Kalau sudah pensiun berarti kembali lagi mendapatkan hak pilihnya. Kita juga memerlukan data tentang orang meninggal misalnya dari rumah sakit, supaya dicocokkan dengan data yang ada. Kita memerlukan data misalnya dari teman-teman BP3 TKI untuk melihat data-data orang-orang yang melakukan perjalanan masuk dan sebagainya. Jadi sinergitas dengan seluruh pihak, dengan jajaran instansi pemerintah maupun instansi vertikal, masyarakat secara umum itu terus dilakukan secara berkelanjutan. Sekali lagi kata berkelanjutan menjadi kata yang hari ini sering dipakai oleh KPU. Baik, tidak terasa teman pemilih kita sudah di penghujung podcast kita di episode yang pertama, yaitu tentang pasca pemilu yang langsung dipaparkan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Indrawan Susilo Prabowadi, yang merupakan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau. Nah, boleh nih Pak, kasih sedikit Pak pesan-kesan kepada
masyarakat dan teman pemilih sekalian di episode kita kali ini? Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Natuna, kepada seluruh pemerintah daerah dan jajaran instansi lainnya terhadap kesuksesan pemilu dan pilkada atau pemilihan di Natuna. Kedua, ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada pemilih. Mengapa? Karena Natuna selalu memegang rekor sebagai kabupaten kota dengan tingkat partisipasi tertinggi di Provinsi Kepri, mencapai di atas 80%. Dan ini sebuah hal yang harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar partisipasi pemilih di setiap event, apakah itu pemilu maupun pemilihan, itu lebih tinggi lagi, kalau bisa di atas 90% dan seterusnya. Dan artinya bahwa ada satu potensi dari masyarakat Natuna tentang pemahaman pentingnya pemilu dan pemilihan. Maka tantangan bagi kita, bagi kami KPU, itu adalah bagaimana terus menjaga kesinambungan itu. Kelanjutan dari proses-proses menjaga proses kesadaran secara kolektif tentang pentingnya masyarakat menjadi yang salah satunya menjadi adalah pemilih cerdas. 5 komponen utama itu adalah bagaimana regulasinya itu harus jelas, kemudian penyelenggaranya harus netral, berintegritas, kemudian partai politiknya atau peserta pemilunya, pilkadanya itu taat pada aturan, ya kan? Pemerintahnya netral, dan terakhir adalah pemilihnya cerdas. Apa yang dilakukan hari ini oleh pemilih? Ngapain sih? Setelah bupatinya terpilih, presidennya terpilih, DPRD-nya terpilih, terus pemilih ngapain nih? Saya berpikir bahwa hari ini pemilih bisa melihat apakah janji-janji politik yang disampaikan oleh para peserta pemilu kemarin itu dilaksanakan atau tidak. Ketika tidak dilaksanakan atau ada hal yang perlu dikoreksi, dapat memberikan masukan secara konstruktif atau dapat dengan kata lain menagih janji-janjinya. Mengapa? Karena janji-janji politik yang disampaikan pada saat pemilu, pada saat pilkada, itu semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Output dari pemilu-pemilihan adalah kesejahteraan masyarakat harus lebih baik. Dan itu harus diwujudkan oleh para pemangku kepentingan hari ini yang terpilih melalui proses pemilu dan pemilihan. Itu ya, saya terima kasih. Saya yakin Natuna bisa menjadi contoh kepada daerah lain terkait dengan partisipasinya dan pelaksanaan pilkada pemilihannya yang selalu berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendrawan yang sudah memberikan kesan-kesannya dan juga pengetahuan kepemiluannya. Dan terima kasih banyak, semoga Bapak sehat selalu, sukses Amin. selalu ke depan. Amin. Dan kepada teman pemilih, ini adalah podcast kita di episode yang pertama. Dan semoga kita akan terus mengembangkan podcast ini dan selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kepemiluan kepada teman pemilih sekalian. Nantikan episode kami yang selanjutnya.